Kali ini, Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, mengaku ketakutan dan stres berat usai sekutunya Amerika telah melakukan sepakatan berdamai dengan Iran. Tak hanya itu yang membuat Menteri Israel stres berat, di mana para warga Israel melakukan aksi demo besar-besaran dan membuat kericuhan di depan kantor Menteri Israel usai tahu sekutunya berpihak ke Iran. Bahkan banyak warga Israel melontarkan kata-kata segera pecat Benjamin Netanyahu dari jabatnya. Begini aksi demo besar-besaran yang dilakukan warga Israel di depan kantor Menteri Israel. Begini penjelasannya. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kembali menjadi perhatian dunia setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memilih jalur diplomasi dengan Iran melalui kesepakatan yang bertujuan meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut dinilai sebagai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Washington, karena selama bertahun-tahun, Iran dikenal sebagai salah satu rival utama Amerika Serikat dan Israel. Keputusan tersebut memunculkan berbagai reaksi, baik di Amerika Serikat maupun di Israel. Di kalangan pemerintahan Israel, muncul kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Iran dan mengubah keseimbangan politik di kawasan. Sejumlah analis menilai bahwa perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv menjadi salah satu ujian terbesar hubungan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini menghadapi tekanan politik yang tidak ringan. Di dalam negeri, berbagai kelompok oposisi maupun sebagian masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahannya. Mereka mempertanyakan arah diplomasi Israel di tengah perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Iran. Sejumlah demonstrasi yang berlangsung di Israel dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan adanya ketidakpuasan sebagian warga terhadap pemerintah. Banyak warga mendemokrasi di kawasan kantor Israel dan juga di jalanan dan membawa spanduk dengan kata-kata "Berhentikan Netanyahu dari jabatannya". Bahkan dalam demonstrasi itu berlangsung banyak kerusakan-kerusakan di kantor Israel tersebut yang membuat Netanyahu ketakutan. Kesepakatan yang didorong oleh pemerintahan Donald Trump dipandang sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pendekatan ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang lebih menekankan tekanan ekonomi maupun militer. Bagi sebagian pihak di Israel, perubahan strategi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai posisi Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebagian pengamat berpendapat bahwa Israel khawatir kepentingan keamanannya tidak lagi menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan Washington. Namun, pemerintah Amerika Serikat tetap menegaskan bahwa komitmennya terhadap keamanan Israel tidak berubah. Hubungan Amerika Serikat dan Israel selama puluhan tahun dikenal sangat erat, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun, dinamika politik menunjukkan bahwa kedua negara tidak selalu memiliki pandangan yang sama mengenai cara menghadapi Iran. Perbedaan strategi tersebut menjadi semakin jelas ketika pemerintahan Trump memilih membuka ruang diplomasi dengan Teheran. Langkah itu memicu kritik dari sebagian pejabat Israel yang menganggap Iran tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan kawasan. Sebaliknya, pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa jalur diplomasi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi sorotan berbagai media internasional. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga menjadi perhatian setelah memberikan tanggapan terhadap kritik yang datang dari sebagian pejabat Israel. Dalam pernyataannya, Vance menegaskan bahwa Amerika Serikat mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Ia juga menyampaikan keberatannya terhadap sejumlah pejabat Israel yang dianggap menyudutkan Washington atas keputusan diplomatik tersebut. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara kedua pemerintahan mengenai pendekatan terhadap Iran. Di Israel sendiri berkembang berbagai pandangan mengenai dampak kesepakatan tersebut. Sebagian kalangan menilai bahwa pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan Washington agar kepentingan keamanan Israel tetap diperhatikan. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa Israel perlu menyusun strategi diplomasi yang lebih mandiri untuk menghadapi perubahan dinamika politik internasional. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antar negara, tetapi juga oleh dinamika politik dalam negeri. Banyak pengamat menilai bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel sedang memasuki fase yang lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, belum ada indikasi bahwa kedua negara akan mengakhiri hubungan strategis mereka. Kerjasama di bidang pertahanan, intelijen, dan teknologi masih menjadi fondasi
fondasi utama hubungan kedua negara. Perbedaan pendapat mengenai Iran dipandang sebagai bagian dari dinamika politik yang lazim terjadi di antara sekutu. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran telah memunculkan berbagai respons di tingkat internasional maupun domestik Israel. Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak, sementara hubungan Washington dan Tel Aviv mengalami perbedaan pandangan mengenai strategi menghadapi Iran. Berita kedua, begini kekalahan Israel dalam perang melawan Iran. Konflik antara Israel dan Iran berubah menjadi salah satu babak paling menegangkan dalam sejarah ketegangan Timur Tengah. Serangan udara yang lebih dahulu dilancarkan Israel ke sejumlah wilayah di Iran menjadi awal dari eskalasi besar yang kemudian memicu respons militer berskala luas dari Teheran. Alih-alih melemahkan kemampuan Iran, serangan tersebut justru dibalas dengan rentetan rudal balistik yang menghantam sejumlah wilayah di utara Israel. Gelombang serangan balasan Iran berlangsung dalam waktu singkat, namun memiliki daya rusak yang sangat besar. Puluhan rudal balistik dilaporkan meluncur menuju berbagai sasaran strategis, memaksa sirene peringatan berbunyi hampir tanpa henti di berbagai kota. Sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal tersebut, tetapi derasnya serangan membuat sebagian proyektil berhasil menembus pertahanan dan menghantam kawasan perkotaan. Akibat serangan tersebut, banyak gedung mengalami kerusakan berat. Bangunan bertingkat terlihat hancur setelah terkena hantaman rudal, sementara kebakaran besar terjadi di sejumlah lokasi. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, dan tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi warga dari reruntuhan bangunan. Jalan-jalan utama dipenuhi puing-puing beton, kaca yang berserakan, serta kendaraan yang rusak akibat gelombang ledakan. Serangan balasan Iran juga menimbulkan korban dalam jumlah besar. Banyak warga sipil mengalami luka-luka akibat runtuhan bangunan maupun serpihan ledakan. Sementara sejumlah korban lainnya harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Fasilitas kesehatan berada di bawah tekanan karena harus menangani banyak korban dalam waktu bersamaan. Petugas darurat dan relawan terus bekerja untuk mencari orang-orang yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Di sisi militer, Israel menghadapi tantangan besar dalam menghadapi intensitas serangan yang terus berlangsung. Sistem pertahanan udara dipaksa bekerja tanpa henti untuk mencegat gelombang rudal berikutnya. Meski berhasil menghalau sebagian serangan, banyak rudal tetap mencapai sasaran sehingga menimbulkan kerusakan pada berbagai fasilitas dan infrastruktur penting. Situasi tersebut membuat Israel menghadapi tekanan yang semakin berat. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah utara praktis lumpuh. Sekolah, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas umum ditutup demi alasan keamanan. Ribuan warga memilih berlindung di bunker dan tempat perlindungan bawah tanah sambil menunggu ancaman serangan mereda. Sementara itu, Iran menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk balasan atas serangan yang lebih dahulu dilakukan terhadap wilayahnya. Serangan rudal balistik ditujukan untuk menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kemampuan memberikan respons militer yang signifikan terhadap setiap aksi yang dianggap mengancam kedaulatan negaranya. Di tengah meningkatnya eskalasi, perhatian dunia internasional tertuju pada konflik tersebut. Berbagai negara menyerukan agar kedua pihak menahan diri untuk mencegah meluasnya perang yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Kekhawatiran muncul karena konflik yang semakin besar berpotensi memengaruhi keamanan regional, jalur perdagangan internasional, serta kondisi ekonomi global. Apabila konflik terus berlanjut tanpa adanya upaya penyelesaian melalui jalur diplomatik, dampaknya diperkirakan akan semakin luas. Kerusakan infrastruktur, meningkatnya jumlah korban, dan memburuknya situasi kemanusiaan menjadi risiko utama yang harus dihadapi oleh seluruh pihak yang terlibat. Perang modern menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dari eskalasi berkepanjangan. Selain kerugian militer, masyarakat sipil seringkali menjadi pihak yang paling terdampak akibat hancurnya fasilitas umum, terganggunya aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan akan bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, berbagai pengamat menilai bahwa penyelesaian melalui dialog dan diplomasi tetap menjadi jalan yang paling efektif untuk mencegah bertambahnya korban dan kerusakan di masa mendatang.